Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana anak-anak kabarnya? Baik? Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, yuk kita doa dulu. Semuanya berdiri dulu. Kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran. Yuk, ketuanya dipimpin. Sebelum memulai pelajaran hari ini, malah kita berdoa. Doa apa ya? Doa selesai. Oke, alhamdulillah. Silahkan duduk lagi. Terima kasih. Ya, saya mulai untuk absensi dulu sebelumnya. Yang pertama Ahmad Fakil, Alfa, Ardi, Aris, Christian, Dani, Erlanda, Fauzi, Ihsan, M. Ihsan, izin. Ada tugas. Oke, tugas dari sekolah. Ya, kita doakan semoga mendapatkan prestasi yang terbaik untuk teman kita. Terus kemudian Mirsa, Muhrifan, Muhammad Rian, Muhammad Abdul Qadir, Muhammad Edo, Muhammad Hafizul Pradana, kemudian Widan. Sakit apa? Panas dingin. Panas dingin, bukan panas dingin dispenser. Ya, semoga teman kita yang sakit kita doakan untuk bisa cepat sembuh dan nanti bisa bergabung dengan kita lagi untuk belajar berikutnya. Ya, baiklah anak-anak, untuk pada pertemuan kali ini, sebelumnya saya akan review dulu untuk pertemuan sebelumnya. Yang dulu kita bahas tentang chassis, aku sudah lalu. Nah, jadi untuk penggerak salah satunya kemarin kita bicara tentang suspensi. Nah, suspensi kemarin atau kamu sering nyebut skok, fungsinya untuk apa? Ayo Pradana. Ada yang tahu? Masih ingat? Peredam, oke, good. Ada lagi? Ayo, diingat-ingat. Bikin imbang, good. Bayangin kalau nggak ada suspensinya, geludak-geludak gitu kan? Oke. Terus kemudian ketika kita belok nggak seimbang kondisi kendaraannya, gimana kira-kira? Ya, oke. Oke. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sistem pengereman. Ya, di dalam kehidupan sehari-hari, kalian tahu fungsi rem itu untuk apa? Tunjuk jari. Ya, Kodir. Untuk menghentikan kelajuan mobil. Oke. Ada lagi? Menghentikan. Terus ada lagi? Christian, mau tunjuk jari malu-malu. Ayo, Chris. Untuk mengurangi kecepatan. Ada lagi? Oke, kira-kira yang terjadi di situ apa? Kalau melakukan pengereman.
Mobil berhenti. Ya, kenapa kira-kira kok bisa berhenti? Kira-kira yang bekerja di situ apa? Gesekan, good. Apa yang jadi gesekan? Yang Anda ketahui? Kampas. Terus? Tromol. Ada lagi? Piringan. Atau cakram. Jadi pada intinya sistem rem itu apa? Ya, disebabkan pergesekan antara apa tadi dan apa untuk menghentikan itu? Ya, tadi ada yang nyebut tromol, terus kampas rem. Oke, good. Nah, bayangin ketika misalkan sebuah mobil tidak ada remnya, terus apa yang akan terjadi? Blong. Nah, misalkan dulu ada tetangga saya, dia tidak tahu habis mobil dipakai jarak jauh, terus kemudian tidak tahu anaknya yang pakai. Nah, kemudian ternyata tidak pakem remnya. Gitu. Terus apa yang terjadi? Bisa nggak langsung direm berhenti? Oke, masih ada terjadi gelinjiran rodanya. Gitu. Apa yang terjadi? Depannya dor. Oke. Itu kalau dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita ketemu, kalau misalkan ada rem yang bermasalah. Nah, untuk pembelajaran rem ini sangat penting bagi Anda untuk nanti bayangkan ketika Anda misalkan jadi seorang mekanik, terus kemudian Anda benahin rem. Remnya sing kamu benahin ada 10 mobil sehari. Amin kalau misalkan. Nah, kamu sudah menyelamatkan berapa orang? 10 orang sehari, ya tak? Oke. Bayangin kalau itu sebulan. Nah, itu. Jadi kita dengan bisa tahu tentang rem ini ketika nanti Anda sebagai seorang mekanik atau bahkan ketika Anda punya bengkel sendiri, berarti Anda ikut menyelamatkan ya nyawa orang. Berarti badai ya. Oke. Nah, untuk hari ini, jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama kita akan belajar tentang bagaimana mekanisme kerja dari rem, terus kemudian komponen-komponennya rem. Kemudian kita juga akan mempelajari bagaimana menganalisisnya. Menganalisis dengan melalui apa? Satu, pengamatan secara visual, terus kemudian yang kedua, pengukuran. Pengukuran apa nanti yang diukur? Kita akan fokus, jadi kita akan belajar untuk satu, rem tromol, dan kemudian rem cakram. Jadi nanti bagian yang diukur apa aja? Satu. Nah, kampas atau nanti sepatu remnya, jadi yang diukur nanti bagian apanya, terus kemudian bagian tromol nanti juga akan diukur. Nah, kalau untuk tromol, terus kemudian untuk yang cakram kita nanti akan menganalisis dengan melakukan satu pengamatan visual, terus kemudian yang kedua melakukan pengukuran juga. Jadi apa yang diukur? Oke, kampas remnya sama piringannya. Oke, piringan juga nanti akan kita ukur ketebalannya dibandingkan dengan standarnya. Dan lagi keolengannya, gitu. Jadi kalau kampas rem itu putar, kan ada nanti keolengannya. Kalau misalkan itu sudah lama, gitu ya. Nah, nanti kita akan analisa itu. Terus nanti kita akan bentuk kelompok. Terus kemudian kita saya akan kasihkan gambaran videonya. Nanti Anda diskusikan, terus kemudian Anda presentasikan. Nah, sebelumnya saya akan tampilkan dulu
Ini untuk yang tromol dulu. Kita perhatikan bersama-sama. Hai semua, dalam video ini kita akan belajar apa saja komponen rem tromol secara lebih lengkap. Sekilas tentang rem tromol. Rem tromol adalah mekanisme pengereman yang memanfaatkan komponen seperti drum sebagai media gesekan. Seperti yang terlihat pada animasi ini, komponen yang berbentuk seperti mangkuk atau drum ini memiliki permukaan dalam atau inner surface sebagai media gesekan. Sehingga ketika kampas rem bergesekan dengan inner surface, maka tromol beserta roda akan berhenti berputar. Lalu apa saja komponen yang terdapat pada rem tromol? Coba perhatikan komponen-komponennya. Beberapa komponen yang umumnya ditemui pada rem tromol standar. 1. Tromol rem atau drum. Seperti yang dikatakan sebelumnya, fungsi tromol adalah sebagai media gesekan. Oke, tadi dikatakan kalau dalam sistem rem itu adalah sistemnya dengan menghentikan mobil itu dengan melakukan penggesekan. Antara apa tadi? Kalau tromol ini? Tromol dengan kampas rem. Itu mekanisme kerjanya. Jadi ketika terjadi itu, nanti berarti bagaimana mobil itu didesain untuk melakukan penggesekan kedua benda ini tadi, yaitu sepatu rem atau kampas rem dengan tromol. Komponen berikutnya, ini nanti ada 8-9 komponen yang Anda perlu ketahui. Anda pasti tahu kalau sistem rem bekerja menggunakan prinsip gesekan antar dua benda. Benda pertama yang berfungsi sebagai penggesek adalah kampas rem, sementara tromol rem merupakan benda yang tergesek. 2. Sepatu rem. Apabila tromol rem adalah media yang tergesek, maka kampas rem adalah media penggeseknya. Dalam aplikasinya, kampas rem selalu melekat pada sepatu rem. Sehingga kampas rem dan sepatu rem sudah terhitung satu unit komponen. Sepatu rem ini bekerja dengan bergerak terbuka untuk mengerem dan kembali menginjak untuk menghentikan pengereman. 3. Pin penahan. Bentar, untuk kampas dan sepatu, ini kan sesuatu jadi satu ya. Kampasnya itu yang menggesek, terus sepatunya itu tempatnya kampasnya yang kuning ini. Jadi ini yang menggesek, terus kemudian media yang digesek tadi apa? Yang merah? Tromolnya. Oke. Kemudian selanjutnya pin ini, penahan. Meski namanya panjang, tapi wujud komponennya cukup kecil. Pin ini memanfaatkan pegas untuk menahan sepatu rem agar tetap berada pada posisinya. 4. Dudukan sepatu rem. Komponen ini berfungsi sebagai titik pemasangan sepatu rem. 5. Pegas pengembali. Pegas pengembali adalah komponen yang bertugas untuk menginjukkan sepatu rem selesai rem dioperasikan dan menjaga kedua sepatu rem tetap menginjuk saat rem tidak beroperasi. 6. Pengatur sepatu rem. Komponen ini berfungsi mengatur kerenggangan antara kampas rem dengan tromol saat rem tidak dioperasikan. Pengatur ini sangat berguna terutama ketika ketebalan kampas rem mulai terkikis. 7. Tuas rem parkir. Ini berfungsi untuk memposisikan kedua sepatu. Oke, jadi penahan ini tadi ketika dia tipis, dia akan semakin ke dalam gitu ya. Sistem yang ini tadi. Oke, paham ya? Sepatu rem supaya tetap menekan tromol rem sekaligus, menjaganya agar tidak balik. 8. Silinder roda. Silinder roda adalah aktuator rem yang bekerja secara hidrolik. Secara sederhana, silinder roda akan mengubah energi yang ada pada fluida hidrolik menjadi gerakan fisik. Gerakan fisik inilah yang digunakan untuk mendorong sepatu. Nah, ini tadi dalam disebutkan silinder roda tadi, dia penggeraknya adalah fluida. Pakai minyak remnya itu, sehingga dia kedorong untuk membuka sepatu remnya. Ketika pedal diinjak, berarti dia akan mendorong ke kanan dan kiri. Membukakan sepatu remnya, sehingga kampasnya akan menggesek pada tromol. Terus kemudian pegasnya itu berarti dia narik ke dalam.
untuk setelah kedorong keluar ini, kemudian biar ketarik lagi pada posisi semula. Rem supaya bisa menekan trommel rem. 9. Backing plate. Terakhir yang tidak boleh dilupakan adalah backing plate. Kalau dilihat sekilas, komponen ini hanya berfungsi sebagai penutup bagian dalam sistem rem trommel. Tapi selain itu, backing plate digunakan sebagai tempat pemasangan beberapa komponen rem trommel. Ini selain jadi penutup juga untuk meletakkan beberapa bagian. Oke, itu tadi untuk rem trommel. Kemudian yang berikutnya adalah cakram. Coba perhatikan. Hai semua, pada video ini kita akan belajar bagaimana rem cakram beroperasi. Tentunya dalam bentuk animasi. Sebenarnya apa itu rem cakram? Rem cakram adalah mekanisme pengereman yang menggunakan media piringan atau cakram sebagai media gesekan. Anda pasti tahu kalau rem itu beroperasi akibat adanya gaya gesek. Gaya gesek yang dimaksud adalah pergesekan antara kampas rem sebagai media penggesek dan media yang digesek, dalam hal ini piringan atau cakram. Apa bedanya rem cakram dengan rem trommel? Selain bentuknya, ternyata cara kerjanya juga berbeda. Coba ini poinnya, perbedaan cara kerjanya antara trommel dengan cakram. Rem cakram memiliki arah gesekan saling menjepit. Hal itulah yang membuat rem cakram lebih responsif karena dengan menjepit piringan, maka tekanan yang diterima cakram lebih maksimal. Lalu bagaimana rem cakram bisa beroperasi? Tidak usah panjang lebar, simak saja animasi berikut. Poin pertama yang perlu dipahami adalah komponen utama pada rem cakram. Komponen tersebut terdiri dari master cylinder, kaliper rem, kampas rem, dan piringan rem. Ketika kita menginjak pedal rem, push rod pada master cylinder akan bergerak maju. Hal itu akan mendorong piston di dalam master cylinder untuk menekan minyak rem yang ada di dalam tabung master cylinder. Hasilnya berupa tekanan fluid dan minyak rem yang diarahkan ke kaliper rem. Pada kaliper rem, tekanan fluid dan minyak rem diubah kembali menjadi gerakan fisik. Caranya juga sama seperti pada master cylinder. Minyak rem dimasukkan ke dalam silinder kaliper dan di dalam silinder kaliper juga terdapat piston. Karena minyak rem memiliki tekanan, hal itu akan mendorong piston sehingga piston bergerak keluar. Pergerakan piston yang menonjol keluar itu digunakan untuk. Oke. Bedanya tadi apa? Kalau cakram bagaimana? Menjepit. Good. Yang dijepit berapa sisi? Dua ya, kanan, luar dan dalam gitu ya. Oke, cuman kalau dibanding dengan trommel, apa bedanya? Lebih kuatan mana? Cekamannya akan lebih kuat, cuman dia tidak untuk beban yang berat. Kalau beban yang berat lebih ke trommel. Apa contohnya? Oke, kalau beban besar, truk, terus apa lagi? Bus. Terus mobil rata-rata, contoh misalkan kalau punya tempat praktek kita itu kan kita punya 2 Avanza. Nah, Avanza itu yang depan dia pakai apa? Cakram, belakang? Oke, karena bebannya di mana? Roda penggeraknya di mana kalau mobil itu? Belakang. Nah, makanya beban yang berat dia lebih ke, karena apa? Cekamannya, gesekannya akan lebih luas. Kalau trommel. Terus ini juga kalau kelemahannya untuk cakram ini kan cepat panas. Betul ya? Nah, makanya untuk beban-beban yang berat banyak kadang dia dipakai
Kan banyak mobil kasus dia pakai cakram gini turun dari pegunungan gitu. Kan direm terus ya. Kebanyakan main rem kan gitu ya. Sehingga panas, ada kan yang kebakar kasus? Pernah dengar? Nah. Mendorong kampas rem agar bergesekan dengan tiringan rem. Tipe rem cakram yang dijelaskan di sini adalah tipe floating. Tipe ini merupakan tipe paling standar dan banyak digunakan pada mobil. Cirinya hanya memiliki piston pada salah satu sisi saja. Lalu bagaimana kampas rem bisa Oke, dia digerakkan penjepitnya pakai apa? Oke, piston tadi. Dia digerakkan pistonnya ini didorong sama minyak rem. Kabel yang tadi ya. Itu minyak rem untuk mendorong piston ini sehingga dia menekan ini. Nah, terus bagaimana untuk menekan untuk yang sisi sini? Ada ininya nanti. Bagiannya yang menekan itu. titik tiringan rem meski hanya memiliki satu piston? Perlu diketahui pada tipe floating kaliper rem bisa bergeser ke kanan dan ke kiri. Sehingga cukup satu pergerakan piston bisa membuat kedua sisi kampas rem menjepit dengan kekuatan yang sama. Oke, dia mekanismenya cuma didorong satu sisi tapi dibikin bagaimana caranya untuk biar bisa gerak. Jadi untuk kanan kirinya bisa menjepit. Saat pijakan pedal rem dilepas, tekanan kaliper rem juga akan netral. Namun karena tidak ada pegas pengendali, maka kampas rem merenggang beberapa milimeter saja. Meski demikian, itu sudah cukup untuk membebaskan piringan rem agar tidak tersekat. Hal itu juga yang menyebabkan sistem rem cakram tidak memerlukan penyetelan kerenggangan kampas. Itulah animasi bagaimana rem cakram bekerja. Semoga bermanfaat. Oke. Ini tadi cara kerja dan komponen-komponennya antara rem cakram dengan tromol. Nah, kemudian nanti saya akan putarkan video bagaimana menganalisisnya tentang kemungkinan-kemungkinan kerusakan yang terjadi pada rem. Tapi nanti kita akan fokus pada tempat pergesekannya. Jadi nanti menganalisis melalui satu pengamatan visual dari kalau tromol berarti kampasnya, terus kemudian dari tromol. Nah, nanti dianalisa ke situ. Terus kemudian yang kedua untuk yang cakram nanti bagaimana diukur dari keolengan cakramnya, kemudian ketebalannya, dan juga apanya? Sepatunya. Kampasnya juga. Kampas sepatunya yang menekan itu loh. Nanti diukur ketebalannya berapa dan sebagainya. Dan nanti analisanya seperti itu. Nanti akan saya putarkan video untuk kalian amati. Terus habis itu nanti dibikin kelompok untuk mendiskusikan, kemudian nanti Anda ini kan, nanti saya tambah link untuk tambah literasi kalian. Coba ini Anda perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Jaya Muhammad. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pemeriksaan. Coba Anda perhatikan. Tromol. Berikutnya nanti ada pengukuran, kemudian sertifikatnya. Oke, sebelum kita bongkar, saya akan perkenalkan dulu untuk alat-alatnya. Yang pertama di sini ada tang, kemudian lecet, ada palu, obeng, kemudian ada alat ukur juga. Di sini ada indikator, kemudian ada jaga sorong, ada juga mikrometer. Oke,
Dan ada lagi tunggak, kemudian extend. Oke, sebelum kita lanjut ke video berikutnya, saksikan terus sampai selesai. Oke, yang pertama kita kendalikan terlebih dahulu untuk mode-nya ya. Ini kita jangan tunggak dulu karena ini untuk melepas daun asal dibuka dari tanah. Oke, kita kendalikan dulu mode-nya. Oke. Oke, kalau sudah kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu tunggak. Kita tunggak dulu bagian bawah ya, yaitu harus tepat pada bagian chassis. Nanti coba perhatikan untuk yang perlu dianalisis dan diukur sebelah mana aja. Kalau sudah pas, kita tinggal kunci bagian tunggak. Karena supaya tidak jadi butuh apa ya? Oke, dan sudah kita lanjut tunggakan. Oke, dan sudah kita lanjut pada ini ya, desain dan lupa desain harus dipasang. Oke, campur. Oke, sekiranya cukup kita turunkan tunggaknya. Jackson tahu ya? Oke, kemudian kita lepas pelan-pelan ya untuk bagian tunggak, jangan sampai anjlok. Oke, setelah itu kita lanjutkan pemasangan roda. Nah, dalam hal ini Anda perlu perhatikan untuk K3-nya ya. Untuk keselamatannya, keselamatan kerjanya. Lalu kita turunkan posisi kalau naruh roda jangan sampai sini ya, baliknya di bawah. Ngantuk. Harus di atas. Di sana. Oke, kita taruh di bawah. Setelah itu kita lepas bagian tromol. Oke, setelah itu kita cek bagian napasnya. Ya, coba perhatikan. Pakai alat ukur ya. Oke, kita siapkan dulu alat ukurnya. Ini apa yang diukur yang di sini? Tidak terjadi kebocoran, maka tidak perlu Ketebalan. ya. Coba perhatikan. Kita cukup ukur dengan jangka sorong saja untuk kompresenya. Oke, kita lakukan pengukuran dan harus diketahui ya bahwa pengukuran itu tidak boleh di bagian tengah, harus bagian samping kanan kiri. Karena apa? Karena kampas itu bergesekan langsung dengan tromol itu di bagian sebelah kanan kiri, yaitu atas bawah. Oke, sini ya, atas bawah. Begitu pula dengan sisi yang sebelahnya sama. Oke, kita ukur ini ya. Oke, kita kunci. Oke, kita lihat hasilnya berapa. Berapa tadi standarnya? Oke, 3 mili, 3 mili, 3,9 ya. Ini. Kira-kira kalau dalam video seperti itu masih masuk enggak? Masih. Berarti untuk standar kampas
itu batas maksimal itu 5 sampai 6 mm. Kemudian batas limit itu 2 mm. Oke, hasil pengukuran tadi yaitu 3 mm, berarti masih belum melampaui batas limit. Kemudian kita ukur lagi di bagian sebelah sisi sampingnya ya. Sini kita ukur, oke, kita kunci, kita cek hasilnya. Oke, kita lihat sini 4 mili ya. Oke, berarti masih bisa digunakan, belum melampaui batas limit. Oke, setelah itu kita cek bagian tromolnya. Oke, kita lihat tromolnya. Coba perhatikan ini. Ada tausan nggak? Untuk diraba dulu ya. Oke, misalkan tidak ada bolong, nanti masih bisa gunakan. Kemudian kita ukur bagian diameter dalam menggunakan data tolong yang skala 300. Oke, ini pakai data tolong yang panjang ya. Kita kembalikan dulu. Diameter dalamnya ya yang diukur ya. Kita ukurnya bagian diameter dalam, kemudian kita tarik. Oke. Lalu kita kunci. Oke. Kalau sudah kita cek, lihat tanggalnya berapa? 20 ya. Oh, 23. Oke, ini pakai skala 0,05. Jadi satu strip itu nilainya 0,05. Ini tadi hasilnya 23. Berarti Masih masuk ya? kita tinggal 8. 20 Masih ya? 0,5. Hasilnya ini 20 pada 20. Oke, hasilnya 22. Oke, ini hasilnya 22. Untuk batas diameter tromol itu mempunyai standar 22 mili. Banyak oke-nya. Batas limitnya 200 mili. Ini masih bisa digunakan ya. Untuk batas ketebalan itu standarnya 220 mili. Oke. Lalu pengecekan berikutnya yaitu ada pipa rem. Jangan oke-nya loh ya, udah paham ya? Ini pipanya sebelah sini. Kita cek bagian pipanya, kalau ada kebocoran kita ganti. Nah, ini secara visual nanti diperhatikan juga. Oh, sini nggak ada kebocoran ya, masih garing. Oke. Kemudian kita lanjut di bagian master. Sini ada bentuknya ya. Kita lihat kalau masih kering berarti masih normal. Kalau sudah basah berarti punya sudah bocor. Kalau sudah bocor itu wajib diganti. Oke. Kemudian kita periksa bagian. Ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faris Sajid. 20 ya. 4 dulu karetnya. Kemudian kita arahkan masternya, kita mengendorkan dan ke mana ada salah kata. Saya mohon maaf. Kita Avanza yang ada di maaf. Misalnya ada kalau penting alat yang akan digunakan adalah. Oke, coba ini perhatikan kalau untuk yang Domba ini bisa menggunakan domba bawaan dari kendaraan ataupun domba buaya seperti ini. Yang nomor 2 adalah yang cakram juga. Melepas roda adalah kunci roda, bisa kawan atau bisa kunci yang pas untuk membuka bautnya roda. Yang nomor
selanjutnya adalah dial indikator. Alat ini digunakan. Nah, ini yang beda dengan yang tadi. Ini tentang keolengannya. Pengereman Toyota Avanza. Ya. Nah, baik, di kesempatan kali ini saya akan memberangkatkan atau menjelaskan bagaimana cara untuk perawatan display. Pertama, kita harus mengendorkan mur dari roda. Karena pertama itu ya kita dilakukan dengan menggunakan kunci roda. Posisi mobil belum kan dengan brake-nya ini, brake atau cakram piringan cakram. Kelihatan ini disc brake-nya berputar atau piringan cakramnya berputar di antara dua big pad atau kanvas frame. Ya. Nah, sekarang kita lepas dulu kanvas frame-nya atau big pad-nya, nanti kita ukur. Di situ karena di situ ada ketebalan maksimal dan piringan cakram. Ini bisa mengganggu pengereman. Sangat kotor sekali kanan dan kiri. Baik, sama. Ini tulisnya bagus dulu. Kalau yang atas malah kering, ini nggak ada tulisnya. Nah, ini penahan yang tadi. Yang penahan tadi. Nanti kalau di sini sudah kering, harus dikasih namanya stempel atau tulis ya. Karena ini dia kerjanya adalah mendorong. Kita 70 mili ya. Jadi karena di sini menunjukkan 4,70 mili, 3000 km harus di ini piringan cakram ya. Jadi itu bisa menyebabkan ya. Jadi kita mencari tempat untuk setelah kita pengukuran. Nih, coba perhatikan. Dokter di sini mendebarkan nilai 15 ini untuk ketebalannya ya. Mili. Ini 15 mili menunjukkan pengukuran masih dianggap masih layak. Minimalnya disc brake-nya itu adalah 10 mili ya. Nah, masih masuk toleransi enggak? Masih bisa dipakai. Masih masuk toleransi? Masih ya. Berarti masih bagus ya. Oke, sekarang coba untuk perhatikan ini untuk pengukuran dengan keolengan. Coba perhatikan. Ini dial indikator. Kita mencari dudukan atau tempat untuk menyandarkan. Jadi ini. Setelah ini kita lihat seperti ini. Dilihat dari untuk alat ukur ini kemarin kita pernah dial indikator pernah belum? Ini bawah, setelah bawah kita sudah ya. Kalibrasi dulu, ya. Kalibrasi adalah apa? Untuk menentukan nolnya dari dial. Coba dekat, ya. Nolnya kan di sini. Ini bisa digeser karena katanya bisa digeser. Kan jarumnya ini harus diposisikan dulu di sini. Nolnya dial. Kalau sudah nol, kita putar disc brake atau cakram. Kita putar. Terus sudah nol, kita putar. Kita lihat pergerakan. Oke, itu butuh limit pergerakannya ini. Batasannya berapa itu? Kalau coba perhatikan. Jalurnya. Simpangannya harus tidak boleh melebihi 0,10 mili. Oke. Jadi ketika ada pergerakan itu berarti ada simpangan, betul enggak? Ada yang rata, ada yang makanya tinggal nanti diukur di situ. Kalau lebih dari 0,1 berarti rata enggak? Oke. Coba perhatikan simpangannya itu kalau nanti lihatnya seperti itu. Pak ini
nggak ada sunangan sama sekali ya. Ini masih aman nggak nih dengan segitu? Masih. Ini nggak ada 0,10, ini sedikit sekali. Bisa dilihat ya. Nah, jadi ini nggak ada keolengan di Oke. Jadi itu yang saya sampaikan untuk apa namanya? Untuk bahan diskusi ini nanti. Ini segera kita bikin kelompok, terus kemudian Anda diskusikan dan literasi yang sudah saya kirimkan di grup, linknya tolong nanti dibuka. Itu untuk tambahan untuk menjawab LKPD-nya. Silakan dibikin untuk kelompoknya masing-masing. Segera dibikin, mejanya segera diatur. Ayo. Mejanya dibikin satu kelompok. Kelompok 1. Kelompok 1 mana? Sini ya. Ini LKPD-nya. Iya, dipelajari, dibuka link yang sudah saya berikan. Kelompok 2. Ini nanti lembar kerjanya. Nanti diisi sambil dibuka untuk linknya yang sudah saya kirimkan di grup. Kelompok 3. LKPD-nya nanti diisi, dibuka dari bahan yang kita putarkan video tadi, sekaligus untuk di linknya dibuka. Nih. Oke, waktunya 30 menit. Silahkan segera didiskusikan. Kalau ada kesulitan nanti coba tanya. Ini coba diperhatikan. Ini untuk oke, ya. Terus nah, coba diisi. Nanti hasilnya dipresentasikan. Sambil dibuka linknya yang ada di grup. Tadi, Pak, yang kemarin. Ya.
Sudah browsing? Browsing Pak. Iya. Yang ini udah Pak. Yang hasilnya ini Pak. Ya, nanti hasilnya. Coba ayo ya. Diperhatikan LKPD-nya, tujuannya. Ada kesulitan? Riz, lancar ya? Lancar Pak. Lancar. Pradana lancar? Lancar. Lancar. Ada kesulitan? Kalau yang belum nemu ini sambil di browsing. Kalau belum nemu ya. Sambil didiskusikan untuk ininya. Boleh dibuka literasinya. Ayo, ini tadi, sing ini, nomor 3. Nomor 3 sudah. Ya tadi dari video tadi, ini ada. Yuk. Nomor 3 belum? Ya, coba, ayo. Analisa yang tadi.
Ini ya. Ya. Nanti yang mempresentasikan siapa? Jul. Sudah nomor berapa? Diam dulu. Nanti siapa yang presentasi? Aris? Ya, Aris, presentasi Aris ya? Ada kesulitan? Tabelan kampas tadi berapa? Kampasnya tromol, yang rem tromol. Standarnya berapa? Ya. Dalam video tadi berapa? Ininya, pengukurannya? Masih masuk toleransi tidak berarti? Masih. Terus kalau diameternya, diameter tromolnya? 22 apa 23? 22. Masih masuk enggak? Masih. Minimalnya berapa? Diameter. Kalau dia semakin panjang, ukurannya semakin lebar, diameternya semakin berarti tandanya apa? Yeah. Dua-dua masih ya? Masih. Berarti aman enggak tadi? Masih aman. Terus, naik ketebalannya masih ya? Masih. Ya, kalau yang cakram? Apa yang bikin tadi tidak imbang antara yang dalam dengan yang luar? Ayo, lihat. Penahannya tadi 2 kan? Iya. 2. Berarti yang satu gimana tadi? Kok yang dalam lebih tebal dibanding yang luar?
Seimbang, Pak. Gak seimbang. Nah, iya kenapa tadi penahannya tadi? Kan dua-duanya kan. Kemudian dianalisa secara ininya, secara visual. Apa yang jadi problem tadi? Ngelak miringan. Nah, makanya butuh dibersihkan. Terus kemudian kasih apa? Minyak. Penahannya. Per. Bukan bar itu kan bar untuk untuk tahan untuk kembali. Yang cakram kan ada dua tadi. Kenapa terus kemudian tidak imbang tadi? Kasusnya di mana itu? Kanan. Oh, ini. Karena ininya kotor, tidak bisa geraknya sudah terhambat. Makanya perlu dikasih bersihkan pakai stempet lagi biar bisa. Nah. Kan tadi tidak imbang toh? Ya. Nah. Tulis. Tadi yang cakram. Dalam video tadi imbang enggak? Rekaman antara dalam sama luar. Ayo, kira-kira kenapa? Kasusnya yang tadi, bukan ininya kan. Kampasnya kan ketebalannya beda tadi, yang luar sama yang dalam. Ayo. Ketemunya di mana tadi dari video tadi? Piringan, Pak. Belum sampai piringan. Dia bicara apa? Ya, pakai kampasnya. Kan ketebalannya yang di luar lebih tipis dibanding yang di dalam kan? Nah, tadi ada apa? Mekanisme apa? Di situ untuk bisa nekan gini. Penahan tadi loh, kayak pen tadi dua tadi. Nah, tadi kan tidak imbang tuh. Yang satu lancar, yang satu agak ini, sehingga nggak bisa dorongnya. Nah, makanya secara visual kalau di situ diperiksa, bersihkan, kasih stempel biar cekramannya sama. Nah, kasusnya tadi apa di yang cakram dari video tadi, imbang enggak tadi ketebalan ininya, kampasnya. Kan tadi nekan gini dah. Nah, yang dalam sama luar tadi ketebalannya beda enggak? Beda. Kenapa kira-kira tadi? Dan komponen-komponen yang tadi analisisnya. Ya, terus apa? Ada mekanisme apanya tadi? Iya, terus. Tadi ketemu enggak kasusnya? Ketemu kan kasusnya kan? Ada kan? Iya. Karena yang satu penekannya agak ini kan kotor. Iya enggak? Terus sehingga apa? Penekanannya bisa ini enggak? Lancar enggak? Enggak lancar, makanya perlu dibersihkan yang ini. Yang dalam perlu dibersihkan. Kan kering tadi kan? Kotor toh? Sehingga kan enggak imbang kan? Ketebalannya lebih tebal yang mana tadi kampasnya? Berarti penekanannya jadi tidak seimbang, lebih kuat yang sini. Nah, itu yang dimaksudkan, makanya dia dianalisa gitu. Yaudah, lanjutin. Tadi ketemunya kasusnya di mana? Di dalam video tadi. Ketemu kasusnya di mana tadi?
Iya, kampasnya. Kampasnya mana? Oke, sekarang yang tromol dulu atau yang cakram? Tromol. Tromol tadi untuk di apa namanya? Kampasnya masih aman enggak? Aman. Terus habis itu antara kanan kiri imbang? Imbang ya? Apa namanya? Selisihnya enggak signifikan gitu ya. Terus kemudian habis ketebalan itu apanya? Diameter tromolnya masuk toleransi ya. Berapa? Paling maksimal berapa tadi? 20 berapa? 23,6. Kalau misalkan itu semakin lebar, itu kondisi tromolnya gimana? Makin tipis. Berarti kalau tadi dalam pengukuran berapa tadi? 22. Masih masuk enggak toleransinya? Masih aman enggak? Oke, berarti baik apa namanya? Kampas sama ininya aman enggak? Masih masuk toleransi semua? Oke, sekarang cakramnya. Tadi dalam video ketemu enggak kasusnya? Imbang enggak tadi? Kanan sama kiri? Imbang. Berapa ketebalannya tadi? Masih aman. Toleransinya berapa? Minimalnya berapa? Masih aman? Oke, 5 menit lagi. Tiga menit lagi.
Ya, 1 menit lagi. Oke, cukup diskusinya. Silakan nanti per kelompok maju untuk mempresentasikan. Kelompok 3 dulu. Ya, sudah selesai semua, ayo. Coba perhatikan semua dulu, coba perhatikan. Yuk, silakan. Coba lainnya perhatikan. Ayo. Oke, silakan dimulai. Sudah semua tuh. Ini hasilnya. Sudah. Oke, yes, yang dan segera di bacakan. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang pengamatan secara visual. 1. Tromol masih bagus tapi perlu dibersihkan. 2. Sepatu rem kotor perlu dibersihkan dengan amplas halus. Ya, sesuai dah nanti dan yang kalian amati. 14. Masih bagus. Masuk ya. 4. Daging PT kotor perlu dibersihkan. 5. 14 penahan masih bagus, pen masih bagus. Coba dulu secara visual tadi. Ada yang lain yang beda? Pegasnya? Itu yang tromol atau cakram? Tromol, Pak. Yang tromol. Kelompok 3 ya. Oke, silakan lanjutkan. Hasil pengukuran. 1. Coba perhatikan. Diameter 229,1 mm. Tromol masih dalam toleransi. Sebentar. Batas minimalnya berapa? Ayo coba, ada yang tanya enggak? Batas maksimal yang harus diganti. Standarnya. Ada yang tahu? Standarnya? Diameter tromol? Berapa? Hasil pengukurannya tadi berapa? 228, Pak. 22 berarti 20. Oke, berarti masih masuk. Masih bagus. Masih masuk toleransi ya? Oke, yuk. Ketebalan sepatu rem 1,5 mm. Ketebalan minimum 1,5 mm. Ketebalan standar 6,0 mm. Berarti gimana? Masih bagus? Berapa hasil pengukurannya tadi? 1,5
1,3. Masih masuk toleransi enggak? Ayo, masih enggak? Masih enggak? Tidak. Berarti kondisinya gimana? Oke, berarti perlu ganti. Oke, terus lanjutkan. Kesimpulan harus dilakukan penggantian sepatu rem atau kapas rem. Oke, gimana? Sepakat enggak? Ada masukan lagi enggak? Berarti berapa tadi ketebalannya? Ketebalan 1,3 mm. Oke, berarti sudah harus diganti ya? Harus diganti. Pasti kalau kondisi segitu sudah aus banget. Bahkan kalau ada tanda garisnya itu sudah nggak kelihatan tuh garisnya. Oke, gitu. Ada masukan lagi? Nggak ada? Oke. Yaudah, terima kasih. Ucapkan selamat. Terima kasih dulu. Oke, kelompok berikutnya yang sudah siap. 2, kelompok 2. Weh, kelompok berapa ini? Yuk, tepuk tangan dulu. Yuk, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Presentasikan hasil analisis pengamatan secara visual menggunakan mobil. 1. Kaliber kondisi baik, kaliber dari baik, sistem brake masih bagus, dan piston normal dan bagus. Selang hidrolik tidak ada kebocoran, kapas rem masih bagus, piringan cakram masih bagus, master silinder masih bagus. Hasil pengukuran ketebalan cakram, ketebalan total piringan cakram kanan 12,05 mm. Berapa? 12,05. Ketebalan? Oke, terus. Masih masuk toleransi enggak? Masih ya? Oke, standarnya berapa tadi? Oke. Berarti masih lebih ya? Oke, lanjutkan. Empat. Oke, standarnya batas minimalnya berapa? Batas minimal yang harusnya diganti berapa? Berapa? Oke. Masih masuk enggak? Masih bagus berarti? Masih bisa dipakai ya? Oke, terus lanjutkan. Kesimpulannya? Kamu ngerjakan sesuatu enggak ada kesimpulan ya apa? Kesimpulan, sepatu rem dalam kondisi mati bisa digunakan dan masuk toleransi. Kesimpulan, piringan cakram masih bisa digunakan karena masih sesuai dengan standar. Oke, berarti perlu perawatan berkala saja. Nanti sampai berapa kilometer per jam? Kilometer per jam. Berapa ribu kilometer harus dirawat lagi? 3.000. 30.000. Oke, tidak ada yang lain, pendapat lain? Masuk? Oke, ucapkan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 2. Nah, kelompok berikutnya, kelompok 1. Oke, silakan.
Kelompok 1 cakram atau tromol? Tromol. Oke, silakan. Ayo. Waalaikumsalam. Berapa pengukuran? 200? Oke, masih masuk toleransi enggak berarti? Masih. Minimal berapa? Maksimalnya berapa? Masih masuk toleransi. Berarti kondisinya masih bisa dipakai. Oke, lanjutkan. 23 berapa? Oke. Kesimpulannya masih bisa kesimpulannya berarti masih bisa dipakai semua ya. Oke, itu ada pendapat lain? Sudah masuk semua ya toleransi ya. Oke. Kalau tidak ada, silakan ucapkan terima kasih untuk kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok berikutnya. Kelompok 4. Coba ya perhatikan. Waalaikumsalam. Kami di sini mempresentasikan dari analisis kelompok 4. Pengamatan secara visual. Komponen rem cakram mobil 1. Kaliber kondisi dari deteksi. 2. Kaliber bracket dari 3. Piston brace dari deteksi. 4. Seal piston normal dan bagus. 5. Selang hidrolik tidak ada kebocoran. Kapasnya masih bagus. Tingkat cakram masih bagus. 8. Master silinder masih bagus. Hasil pengukuran. Ketebalan rotor kiringan cakram kanan 11,70 mm. Ketebalan rotor kiringan cakram kiri 11,45 mm. Masih masuk toleransi enggak? Kesimpulan, kiringan cakram masih bisa digunakan karena masih sesuai dengan standar. Berapa standarnya? Standarnya 12 mm. Terus pengukurannya berapa tadi? Ukurannya 11,70 mm. 11. Oke, lanjutkan. Minimalnya berapa? Minimumnya 10,4 mm. 10. Terus pengukurannya? 11,70 sama 11,45 mm. Masih masuk berarti? Masih. Oke, yuk lanjutkan. Hasil pengukuran ketebalan sepatu rem 5,05 mm. Oke, standar minimalnya berapa? Standar 8 standar 8 mm. Minimumnya 2,5
2,5 mm. Oke, minimumnya berapa? 2. 2,5. Oke. Kalau pengukurannya tadi berapa? 5,05. Masih masuk enggak berarti? Berarti masih ketebalannya masuk ya? Nah, kalau di bawah 2 berarti harus ganti. Oke, kesimpulan. Kesimpulan, sepatu rem dalam kondisi masih bisa digunakan dan masuk toleransi. Oke, ada masukan atau pendapat lain? Ada? Sudah ada? Oke, kasih plus dulu untuk kelompok 4. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan duduk semua. Oke, yuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Ya, coba perhatikan dulu. Jadi terima kasih tadi semua sudah melaksanakan dengan baik. Anda sudah mendiskusikan, terus kemudian sudah mempresentasikan semuanya. Nah, dari pembelajaran kali ini saya akan coba kasihkan soal post test untuk mengetahui sejauh mana Anda bisa menerima pembelajaran untuk hari ini. Jadi nanti ada KKM-nya yang harus Anda capai, nilai minimum. Saya berharap semua di atas KKM. Sebentar, saya kirimkan linknya ke grup kelas Anda. Oke, sudah saya kirimkan. Coba sebelum Anda mulai, waktunya tak kasih waktu 5 menit. Silakan dibuka. Empat menit lagi. Dua menit lagi. Coba.
Baru Rian yang masuk nilainya. Mepet di atas KKM, cuman mepet. Oke, 1 menit lagi. Ihsan, Qadir, Hafizul, Alfa Dias, lima belas detik lagi. Ya, cukup. Terima kasih. Sorry untuk Pradana. Sama Fakfil. Masih sedikit di bawah KKM. Nanti tolong dipelajari lagi untuk linknya yang diberikan, yang saya berikan tadi. Pradana ya? Ya. Terus berikutnya saya akan berikan link untuk refleksi pembelajaran kali ini. Jadi tadi kurangnya apa, nanti silahkan Anda isi dengan jujur, itu sudah ada pilihannya. Sudah ada emoticon di situ. Kalau yang setuju, yang bagus, sudah bagus kasih senyum, tapi kalau memang kurang bagus, silahkan nanti sesuaikan dengan emoticon yang sudah ada. Saya kirimkan dulu. Oke, sudah saya kirim. Tiga menit lagi. Ya, masih 3 siswa yang baru masuk.
Oke, sudah. Terima kasih semuanya. Ya, sudah masuk semuanya. Ya, baiklah. Anak-anak, mohon diperhatikan dulu. Kita sudah cukup pembelajaran hari ini. Dan saya ucapkan terima kasih atas pertemuan kali ini. Dan tolong nanti khususnya bagi yang belum KKM, nanti direview lagi pembelajaran yang ini. Tadi Pradana sama Pak ya? Oke. Dan untuk pembelajaran berikutnya, nanti tolong diperhatikan, kita akan belajar tentang baterai untuk menganalisis berikutnya. Dan saya ucapkan terima kasih sekali untuk pertemuan kali ini. Dan untuk mengakhiri pertemuan kali ini kita doa bersama. Moga silakan berdiri dulu. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Siap, Brad. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke. Ya, terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas kalian masing-masing. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk lagi.